Jadi bekal agama sedini mungkin itu sangat diperlukan, bahkan wajib untuk kita sebagai umat Islam, agar itu tadi kembali, apapun nanti profesi yang kita tekuni, kita menjadi orang yang baik, orang yang tahu ini jalannya yang benar, ini yang keliru. Anak-anak itu wajib dikenalkan dengan akidah dulu, harus mengenal Tuhannya, baru dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi intinya kalau istilah dalam bahasa Arab itu ada yang artinya belajar di waktu kecil laksana melukis di atas batu. Kemudian belajar sudah dewasa itu laksana melukis di atas air. Agama Islam merupakan agama yang mengajarkan para hambanya untuk selalu menuntut ilmu. Ilmu adalah cahaya bagi kehidupan manusia. Tanpa adanya ilmu, maka tak akan ada peradaban. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Dan berhentilah sebelumnya. Berapa? Tidur bukan banget tidur. Di situ ada Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan, Pondok Pesantren Al-Istiqomah Banjarmasin menjadi wadah bagi para santri untuk menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu kehidupan. Letaknya yang berada di tengah kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, memudahkan bagi masyarakat sekitar untuk menyekolahkan putra-putri mereka ke pondok pesantren. Pondok Pesantren Al-Istiqomah itu berdiri di tanggal 17 November 1984. Adapun yang melatar belakangi berdirinya Pondok Pesantren Al-Istiqomah itu adalah pada saat itu tidak adanya lembaga pondok pesantren yang berada di kota. Penduduk setempat
atau penduduk kota kalau mau memondokkan putra-putrinya, dia harus menempuh jarak yang jauh karena waktu itu pondok-pondok pesantren berada di luar kota ataupun di luar daerah. Nah, berdasarkan itu maka tokoh setempat pada saat itu yaitu Bapak Profesor Dr. Hafiz Ansari MA mempunyai keinginan untuk bisa mendirikan pondok pesantren yang memadai, yang bisa memfasilitasi putra-putri yang berada di kota untuk bisa memondokkan putra-putrinya dan tidak menempuh jarak yang cukup jauh. Pondok pesantren kita itu mempunyai jenjang pendidikan yang cukup lengkap, yaitu dari RA, Rodotul Atfal, atau setingkat TK, sampai MI atau setingkat SD, MTS setingkat SMP, dan Madrasah Aliyah setingkat SMA. Semua ada pada pondok pesantren kita. Kita mempunyai sarana dan prasarana yang cukup lengkap, yaitu kita mempunyai masjid yang lumayan besar, terus ada asrama juga kalau santri mau mukim, ada perpustakaan, ada laboratorium IPA, ada laboratorium bahasa, juga ada komputer. Kita juga mempunyai aula, lapangan, serta kantor BLKK. Ini berapa ya nilainya? Supaya lebih paham, coba itu tempelkan nih. Ini pian yang diarsir. Oh ya, pian yang tidak diarsir. Yang mau maju. Kelanjutan para santri, kami memang sangat berupaya untuk membekali para santri di semua jenjang atau di semua lembaga untuk bisa melanjutkan kemanapun sesuai dengan keinginan. Artinya santri kita persiapkan mau lanjut kemanapun insya Allah sudah mampu. Kurikulum yang diajarkan pada pondok pesantren ini pun memiliki keistimewaannya tersendiri. Do you like spicy food? Yayasan Ponpes Al-Istiqomah Banjarmasin ini standar kurikulumnya menggunakan standar kurikulum pemerintah, kemudian juga ada standar kurikulum yang diterapkan oleh pesantren sendiri. Ada kesulitan di dalam menulis khot diwani? Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Alif lam yang paling ujung tuh kayak apa? Jadi cara menulisnya, saya ulang. Beda waktu kita kelas 2. Standar kurikulum yang digunakan yang dari pemerintah itu kita menggunakan kurikulum 2013 dari RA, kemudian MI, kemudian MTS, kemudian MA. Nah, standar kurikulum 2013 ini itu dilaksanakan oleh lembaga-lembaga ini. Tapi untuk 2 tahun terakhir ini kurikulum ini ada perubahan, yaitu kurikulum merdeka. Nah, sesuai dengan SK yang ada bahwa Madrasah Aliyah Pondok Al-Istiqomah ini menggunakan kurikulum merdeka. Jadi di kelas 10 dan kelas 11 menggunakan kurikulum merdeka. Nah, kemudian yang kedua, kurikulum yang untuk pesantren. Nah, kurikulum untuk pesantren ini mengacu dibuat oleh pesantren sendiri. Kitab-kitab apa yang diajarkan
itu pesantren yang membuatnya. Tapi kurikulum itu mengambil di pesantren-pesantren yang ada di Martapura, yang ada di Jawa, tergantung rapat Dewan Guru alumni dari pesantren-pesantren mana mereka. Wahia wad'ul harbi asyra sinina wa anya. Usman untuk menjawab mereka. Lalu saya itu dari kaum muslim. Ilmu Islam tertentu yang dijadikan acuan di pesantren ini yang paling utama itu adalah ilmu alat. Ilmu alat itu yaitu ilmu nahwu shorof. Dengan memperdalami ilmu nahwu shorof ini diharapkan nanti para santri bisa mengembangkannya dan bisa memahami nantinya dengan mata pelajaran yang lain, misalkan pelajaran akidah, kemudian pelajaran akhlak, kemudian pelajaran fikih, dan pelajaran-pelajaran lainnya. Jadi yang paling diutamakan dulu yang diajarkan di pesantren ini adalah ilmu alat, yaitu nahwu dan shorof. Nah, untuk metode pembelajaran itu bermacam-macam yang digunakan oleh para ustadz atau asatiz atau guru-guru di pondok ini. Tapi yang paling banyak metode adalah metode ceramah, yaitu guru menyampaikan kepada para siswa, para santri, gurunya membaca kitabnya, guru membaca bukunya, kemudian disampaikan ke para santri. Itu metode yang pertama. Kemudian metode yang kedua yaitu menggunakan dialog atau tanya jawab. Setiap ada KBM, nanti para siswa disuruh menanya hal-hal apa yang permasalahan yang bisa disampaikan, maka disampaikan kepada gurunya, kemudian gurunya yang menjawab. Adapun yang pertama, seperti halnya pondok pesantren pada umumnya, Pondok Pesantren Al-Istiqomah Banjarmasin juga menerapkan ilmu kepesantrenan yang wajib hukumnya untuk diamalkan oleh para santri. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikutnya, Aisyah radhiyallahu anha, seperti karena di Pondok Pesantren Istiqomah itu anak-anak diam di pondok atau mondok, maka yang pertama wajib diajarkan kepada anak-anak itu untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik. Terus setelah itu di kegiatan selanjutnya untuk mempelajari kitab-kitab yang berkaitan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran dan hadis itu sumber daripada ilmu fikih itu dari Al-Quran dan hadis. Tujuannya yang pertama untuk kata Imam Al-Ghazali, supaya manusia itu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhir. Maka wajib kita pelajari tentang agama. Terus ya kata Syekh Ibnu Ruslan, wa kullu man bighairi ilmi ya'maluhu a'maluhu mardudatun la tublu. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang tanpa ilmu, maka itu tertolak. Surah Al-Baqarah terdiri atas berapa ayat? Soal pertama, lain soalnya yang pertama anak-anak ditekankan di sini. Yang pertama yang paling ringan itu anak-anak ketika masuk ke dalam WC maka harus pakai kaki yang kiri dan baca doa. Terus ketika keluar dari WC maka anak-anak maka dianjurkan pakai kaki yang kanan dan berdoa. Satu. Yang kedua, anak-anak dimanapun Anda berada sudah ditanamkan sejak dini bahwa anak-anak di pondok pesantren itu harus makan pakai tangan yang kanan dan makan duduk, baik dimanapun. Karena makan dengan tangan yang kanan dan minum dengan tangan itu bagian daripada sunnah Nabi. Kalau kita makan dengan tangan yang kiri atau meminum dengan tangan itu bagian dari gawian setan atau di pekerjaan setan. Gitu. Kita mau baca apa namanya?
Saya kira tidak cukup karena ada pepatah mengatakan utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari ayun sampai masuk ilang lahat. Berarti tidak cukup. Artinya kita belajar terus. Begitu. Cuman kalau di pesantren insya Allah udah dasar-dasarnya udah tahu, mulai dari cara berwudu, cara beristinja dan cara sholat dan lain sebagainya. Yuk bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena memiliki jenjang pendidikan yang lengkap, tidak sedikit santri yang sedari kecil setia menuntut ilmu di pondok pesantren Al-Istiqomah ini. Salah satunya ialah Ahmad Ridho. Saya sekarang berada di kelas 12 Madrasah Aliyah Al-Istiqomah Banjarmasin. Saya masuk pondok pesantren Al-Istiqomah ini dari usia 5 tahun, yaitu dari TK RA Binana Prasa yang berada di bawah naungan pondok pesantren Al-Istiqomah, kemudian melanjutkan madrasah ibtidaiyahnya di Madrasah Ibtidaiyah Al-Istiqomah, kemudian melanjutkan madrasah sanawiyah di Madrasah Sanawiyah Al-Istiqomah, dan kemudian melanjutkan lagi ke madrasah aliyahnya di Madrasah Aliyah Al-Istiqomah. Adapun ilmu yang saya dapat dari pondok pesantren Al-Istiqomah ini terutama di bidang agama seperti ilmu alat, nahwu shorof, tafsir dan lain sebagainya, dan ilmu pengetahuan umum seperti diantaranya bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Insya Allah jika Allah mentakdirkan saya ingin melanjutkan ke pendidikan Hadramaut Yaman, karena ilmu yang saya dapatkan di sini insya Allah bisa menjadi bekal untuk menuntut ilmu di sana. Kurang nyari suaranya. Abaku syadaru. Ya, siap menunjuk? Siap menunjuk? Jadi bekal agama sedini mungkin itu sangat diperlukan, bahkan wajib untuk kita sebagai umat Islam, agar itu tadi kembali apapun nanti profesi yang kita tekuni, kita menjadi orang yang baik, orang yang tahu ini jalannya yang benar, ini yang keliru. Jadi profesi apapun sebenarnya bagus, cuman tergantung kita dalam menjalankan. Kalau basicnya sudah, agamanya sudah bagus, karakternya sudah tertanam, insya Allah profesi apapun akan membawa dia dan masyarakat yang ada di sekitarnya menjadi lebih bagus. Bekal ilmu Islam sedari kecil itu memang itu diutamakan lah, karena Allah sudah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu Iqra. Iqra, bacalah. Bacalah itu berarti disuruh belajar. Nah, untuk pembelajaran pertama anak-anak itu wajib dikenalkan dengan akidah dulu. Harus mengenal Tuhannya, baru dengan ilmu-ilmu yang lain. Yang pertama itu untuk anak-anak yang baru balik itu awwaluddin ma'rifatullah. Jadi anak-anak yang pertama itu diajari setelah belajar ngaji dengan baik, lalu diajari ilmu tauhid, baru ke fikih dan lain sebagainya. Kullu wahidin minhuma an sahibih, maka berjauhanlah setiap salah satu. Seperti kata sebuah pepatah, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Bahwa mencari ilmu itu hendaknya dilakukan sejak masih kecil hingga akhir hayat. Untuk itu, alangkah bermanfaatnya
jika kita bisa membekali ilmu Islam putra-putri kita sedini mungkin, agar kelak besar nanti mereka sudah siap menghadapi berbagai macam rintangan kehidupan ini. Nah, ini yang lambat.